Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Pondokopi, Jakarta Timur. Api melalap sejumlah rumah semi permanen. Kebakaran terjadi di perumahan padat penduduk di Jalan Rawa Bahagia, Kelurahan Pondokopi, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu petang. Api melalap sejumlah rumah semi permanen tepat di samping tempat pemakaman umum Pondok Kelapa. Kondisi bangunan yang merupakan rumah bedeng membuat api cepat menjalar ke beberapa rumah bedeng lainnya. Api diketahui mulai terlihat sejak pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Warga pun bahu-membahu berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara, warga yang mengetahui rumahnya terbakar, panik dan hanya bisa pasrah. Jadi dari lantai 2 ini kayaknya si korsleting listrik. Atau keluar asap langsung, ya angin gede, udah semua habis. Ini kira-kira ada berapa rumah, Pak? Ini ada kurang lebih mau watek bisa 5 rumah. 5 rumah ya. Setelah menerima laporan, 1 unit mobil pemadam bersama 15 unit fasilitas pendukung dan 75 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ini terbakar lapak-lapak ya? Lapak ya? Kalau untuk dugaan sementara apa? Jadi kita belum bisa pastikan karena belum dapat informasi yang valid dari pihak TKP. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sementara terkait kerugian maupun korban akibat kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Lantaran salah injak pedal, sebuah minibus tercebur ke dalam sebuah kali di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tak ada korban jiwa, kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Sebuah minibus tercebur ke sebuah kali di Jalan Palam Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu sore. Minibus tercebur lantaran sang pengemudi salah menginjak pedal rem. Minibus sempat menghantam pembatas jalan sebelum akhirnya masuk ke kali. Minibus ini kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek oleh petugas Satlantas Polres Jakarta Barat. Banyak warga yang ingin menyaksikan proses evakuasi membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Naik trotoar nih, nabrak trotoar dia kaget injek gas. Soalnya mobilnya metik. Oh, kondisinya metik ya? Iya. Terus pengemudinya gimana? Nggak apa-apa, alhamdulillah selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Minibus beserta penumpangnya kemudian dibawa ke kantor Satlantas Polres Jakarta Barat untuk diperiksa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah Bupati Kediri diteror dengan dilemparkan petasan serta surat bernada ancaman. Suami Bupati Kediri itu pun menilai aksi teror ini mengandung unsur politis. Pernyataan ini disampaikan suami Bupati Kediri, Sutrisno, saat ditemui di kediamannya. Menurut Sutrisno yang merupakan mantan Bupati Kediri 2 periode, aksi teror ini sangat kental dengan muatan politis, mengingat hal ini terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Desember mendatang. Selain itu, Sutrisno lebih memilih pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Jadi jangan sampai di dalam pilkada ini kita berbuat yang menyengsarakan masyarakat, yang membuat kegaduhan, yang akhirnya masyarakat justru tidak nyaman, kondisinya tidak kondusif. Sebelumnya pada Minggu dini hari, dalam rekaman kamera pengawas, 2 orang yang berboncengan sepeda motor menyalakan petasan, kemudian melemparkannya ke rumah Bupati Kediri. Mendapat laporan adanya teror oleh orang tidak dikenal, tim identifikasi Polres Kediri, Jawa Timur langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah tempat kejadian perkara ini, polisi menemukan selongsong petasan sepanjang 80 cm dan bubuk mesiu bekas ledakan.
Dalam selongsong petasan juga terdapat kalimat bernada ancaman yang ditujukan kepada bupati dan keluarganya. Ledakan petasan mengakibatkan salah satu kendaraan rusak. Demi memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia di atas puncak Gunung Lawu, ribuan pendaki berdesakan di pintu masuk Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur. Protokol kesehatan diabaikan demi mendapat tiket dan kuota pendakian. Selama berjam-jam, para pendaki dari berbagai daerah berdesakan di pintu masuk Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur. Mereka abai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 demi mendapatkan tiket masuk pendakian ke puncak Gunung Lawu. Mereka berharap bisa mendaki Gunung Lawu untuk mengibarkan bendera merah putih di puncaknya, serta merayakan Hari Kemerdekaan RI besok paginya. Mengibarkan bendera PGS sama bendera merah putih. Merah putih? Iya. Merayakan di sana, Mas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Mantap. Berapa jam nyampe ke sana, Mas? 6 jam. Pihak pengelola Cemoro Sewu sudah mengimbau para pendaki untuk menaati aturan protokol kesehatan. Tetapi banyak pendaki yang mengabaikannya. Artinya itu ada larangan untuk pakai jin, protokol kesehatan harus dijaga, jaga jarak, cuci tangan, sementara itu. Kondisi cuaca saat ini gimana? Aman, terkendali, di atas juga bagus. Sekitar 1.100 pendaki akan menuju puncak Gunung Lawu malam ini. Mereka harus berjalan sekitar 6 jam sebelum mencapai puncak gunung yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini. Dari Magetan, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Meski kawasan khusus sepeda telah ditiadakan, sejumlah titik di Jakarta masih menjadi pusat berkumpul pesepeda. Banyaknya pesepeda yang beristirahat di satu tempat berpotensi menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Pemprov DKI Jakarta telah meniadakan kawasan khusus bersepeda yang sebelumnya sempat dicanangkan sebagai pengganti hari bebas kendaraan bermotor. Meski tak ada lagi kawasan khusus pesepeda, aktivitas gowes warga Jakarta seakan tak bisa dibendung. Sejumlah titik masih menjadi lokasi favorit pesepeda untuk berkumpul, salah satunya di kawasan sekitar Efek Senayan. Namun disayangkan, beberapa pesepeda masih mengabaikan jaga jarak, berkerumun, dan tidak menggunakan masker dengan benar. Sejumlah anak-anak juga terlihat beraktivitas di tengah keramaian. Jadi Mas, sekarang gimana nih untuk berolahraga bersepeda di Jakarta? Untuk sementara ini saya ya masih seperti biasa untuk di malam hari atau di weekend aja, Mbak. Sekarang gimana nih kalau misalkan mau bersepeda di kawasan DKI Jakarta? Ya, kalau saya akan selalu update terus di info DKI Jakarta, rute mana yang boleh saya lintasi dan saya tidak boleh lintasi, dan saya akan ikuti itu selagi itu aturan pemerintah. Pemprov DKI Jakarta memutuskan meniadakan 32 titik kawasan khusus pesepeda di Jakarta. Penambahan kasus COVID-19 yang masih sangat tinggi di ibu kota menjadi alasannya. Namun warga masih bisa bersepeda menggunakan jalur yang telah disediakan. Dari Jakarta, Armalina Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. Kawasan Kali Besar Kota Tua hingga malam ini masih diramaikan oleh pengunjung. Sayangnya banyak dari pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Libur panjang akhir pekan, sejumlah warga mengunjungi kawasan Kali Besar Jakarta. Banyak dari pengunjung yang datang bersama atau berkelompok dan tidak menerapkan physical distancing. Kawasan Kota Tua selalu menjadi destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Setiap pekan kawasan ini selalu ramai, terutama kaum muda yang datang secara berombongan. Keramaian di kawasan Kali Besar terjadi sejak Minggu sore. Namun sangat disayangkan, protokol kesehatan masih diabaikan dengan berkerumun dan tidak memakai masker, meski petugas sudah berjaga. Namun petugas tetap memberikan sanksi denda sebesar Rp250.000 dan sanksi sosial bagi pelanggar. Mereka yang terjaring razia tak pakai masker juga langsung dihukum petugas.
Arus lalu lintas di Simpang Gadok dari Puncak Bogor menuju Jakarta hingga malam ini terpantau ramai lancar. Prediksi arus balik libur panjang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan terjadi esok hari. Berikut laporan Vena Melinda dan juru kamera Damar Wicaksono Guntur Zulkarnadi dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Malam lalu lintas terutama dari arah Puncak menuju Jakarta masih terpantau ramai lancar. Namun kondisi tersebut berbeda dengan jalur dari arah Jakarta menuju Puncak yang hingga siang tadi masih ditutup untuk sementara. Mengingat sistem satu arah diberlakukan secara situasional, maka jalur akan kembali dibuka saat kawasan wisata Puncak Bogor sudah dalam kondisi normal atau lebih lengang. Dan untuk selanjutnya akan diberlakukan lalu lintas secara normal untuk kedua arahnya. Pihak Satlantas Polres Bogor memprediksi untuk puncak arus balik ke arah Jakarta akan terjadi pada esok hari 17 Agustus 2020. Ada sejumlah antisipasi yang disiapkan selain penerapan sistem satu arah, yakni mempersiapkan ratusan personil yang disebar di sejumlah titik-titik macet seperti di Pasir Angin, kemudian Megamendung hingga Simpang Taman Safari. Namun, jika volume kendaraan nantinya membludak, tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan kontraflow. Untuk itu, pihak Satlantas Polres Bogor menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memperkirakan waktu perjalanan mereka agar tidak terjebak dalam kemacetan selama atau saat diberlakukannya sistem satu arah. Dari Bogor, Jawa Barat, Vena Melinda, Damar Wicaksono, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Kemacetan jalur puncak di Simpang Gadok Minggu pagi tadi terjadi meski diberlakukan sistem satu arah. Padatnya lalu lintas disebabkan banyaknya wisatawan yang memanfaatkan libur panjang Hari Kemerdekaan. Kemacetan panjang terjadi di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak, Jawa Barat Minggu pagi. Banyaknya wisatawan yang memanfaatkan libur panjang Hari Kemerdekaan membuat petugas menerapkan rekayasa lalu lintas. Meski telah diberlakukan sistem satu arah, namun kepadatan tetap terjadi. Kepadatan lalu lintas juga terjadi di ruas tol Purbalenyi Purwakarta, Jawa Barat. Antrian kendaraan didominasi mobil pribadi dari Bandung menuju Jakarta. Minggu malam, antrian kendaraan terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta menumpuk di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta. Puncak kepadatan arus balik libur panjang diperkirakan terjadi pada Senin malam. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di jalur menuju kawasan wisata Lembang, Jawa Barat pada Minggu siang. Antrian panjang kendaraan terlihat dari arah kota Bandung. Lonjakan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi ini terjadi di hari kedua libur panjang akhir pekan ini sejak Sabtu kemarin. Dan untuk mengantisipasi kepadatan, polisi merekayasa lalu lintas dengan menutup jalur dan mengalihkan kendaraan. Bagi kendaraan yang akan menuju kota Bandung atau arah tol Jakarta, kendaraan diarahkan ke Jalan Cisarua, tembus ke Jalan Sersan Bajuri dan Padalarang Dago. Jalur kanan dulu, kalau udah masuk jalur kanan baru kita motor di depan.